Hai semuanya, welcome to Wheel of Talks. Hari ini kita akan membahas seputar women empowerment, di mana tema kita lebih akan berbicara tentang women stigma. Should we break it or normalize it? Dan narasumber berat. kita hari ini berarti narasumber kita hari ini sangat spesial, yaitu Sabrina. It should be on our IG Wheel of Official, tapi karena technical issue jadi harus dari Sabrina nih hostnya. But thank you so much Sabrina, karena waktu kita udah lumayan kebuang nih, kita langsung aja kali ya. Kalau Kita mau langsung aja ya. lain kadang-kadang gitu juga, kayak berapa menit pertama habis. Jadi, ayo kita ngobrol ngobrol Kak Ivana. Ya, oke. Kak Sabrina, boleh perkenalan sedikit tentang Kak Sabrina sekarang, apa sih kesibukannya juga, kan sekarang lagi di MIT ya, dan juga boleh nggak sih jelasin tentang Natuno Lab itu tuh apa sih, kenapa bikin startup tersebut? Oke, hai teman-teman. Iya, kenalin, hai. Aku Sabrina, dan sekarang aku kalau kesibukan ya tadi Kak, kebanyakan jujur karena sekarang lagi kuliah lagi dan sekarang tuh udah mau momen-momen final exam yang kebanyakan assignments dan lain-lain, jadi kesibukanku tuh lagi di situ banget. Kayak abis ini mungkin mau langsung ngerjain deadline lagi gitu. Nah ini karena we love ya sama-sama aplikasi di bidang IT ini menarik banget buat bidang kesehatan wanita ya. Nah, kalau kita di Natuno, kita ngebantu nih startup-startup kayak We Love atau perusahaan-perusahaan buat ngebikin aplikasi yang bisa gampang dipakai sama orang-orang gitu. Karena kan banyak banget nih perusahaan yang punya yang keren kayak We Love gitu ya. Tapi gimana caranya bisa disampaikan, dipakai sama orang-orang supaya lebih mudah gitu ya. Jadi manfaatnya lebih sampai gitu, Kak. Mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol kali ya, siapa tahu kita bisa collab ya. Oke. By the way, congratulations on your engagement, Sabrina. Ya, sebelum aku mulai ya, aku sebenarnya di obrolan kita kali ini, kita tuh mau bahas dua stigma. Salah satunya itu yang sangat erat dengan kehidupan wanita di Indonesia, karena banyak banget kemarin juga kita habis upload satu post terkait stigma, terus banyak yang DM kita juga ya. Mungkin sebelum kita masuk ke stigma tersebut, aku pengen nanya nih Sabrina, dirimu kan saat ini menjadi inspirasi nih untuk banyak wanita muda di Indonesia. Sebenarnya menurut dirimu ya, kenapa, apa sih yang membuat Sabrina tuh bisa ada di titik saat ini? Dan apa saja yang dilakukan sehingga Sabrina tuh bisa menjadi wanita yang menginspirasi banyak wanita lainnya? Waduh, berat banget nih pertanyaan pertamanya, Kak. Ya Allah. Jadi kalau inspirasi, amin. Maksudnya aku masih belajar juga ya pastinya sekarang. Cuma sebenarnya lucu nih kalau ditanya pertanyaan kayak gitu. Karena 2-3 hari yang lalu tuh aku baru ngeliat satu kayak catatan goal aku pas aku buat di tahun 2014. Pokoknya pas aku masih kuliah lah gitu. Dan banget kalau aku lihat tuh kayak banyak goal yang maksudnya berkembang dan berubah. Dan kalau bisa dibilang nih, jadi aku ngeliat banyak banget hal yang misalnya aku pengen dapatin beberapa tahun lagi, alhamdulillah sudah kecapai. Tapi yang lebih banyak tuh justru yang merah, alias yang kalau misalnya ditanya apa bisa sampai di titik sekarang, maksudnya pokoknya bisa berproses. Menurutku pertama, kalau aku ngeliat dari catatan aku zaman dulu tuh kayak nggak banyak ngide, maksudnya kayak nggak takut buat ngide. Sekarang tuh aku ngeliat aku nulis ide kayak gini, dan itu sebenarnya terinspirasi dari mungkin lingkunganku saat itu, atau mungkin kayak ngeliat figur-figur di luar sana gitu kan. Jadi itu, dan mungkin lebih ke yang aku pelajarin dari past experience, karena sekarang jadi ngeliat ke belakang itu kayak kita sebenarnya sebagai manusia tuh constantly evolving, constantly changing. Justru kalau kita nggak berubah tuh malah aneh gitu. Jadi mungkin kalau yang sekarang kita pengenin tuh kayak asumsi kita sekarang, tapi kita nggak pernah tahu peluang yang ternyata kebuka di depan kita tuh apa. Ternyata potensi kita tuh nyampe mana. Jadi kalau aku bisa jawab lebih kepada kayak luck plus preparation kali ya. Gitu. Kayak dengan potensi yang ada sekarang nih, apa sih yang kita bisa siapin, nanti mungkin pintu itu akan kayak kebuka suatu saat. Jadi lucunya nih Kak, kayak dulu lihat goal-goal aku dulu, banyak ya yang gagal gitu ya. Tapi ada misalnya
kayak tahun berapa, sebenarnya aku nargetin, oh dulu pengen S2 di luar, tapi masih nggak spesifik sama sekali gitu goalnya. Memang aku udah kepikiran dari lama ya mau ke universitas sekarang, tapi waktu itu mungkin nggak pede nulis atau apa, dan itu kita targetin berapa tahun yang lalu gitu. Tapi ternyata ya perjalanan karir sekarang, terus ternyata kemampuannya bisa kapan, ternyata terrealisasinya sekarang. Jadi mungkin if I may resume, summarize adalah terus jangan takut buat menulis ngide apa yang pengen karena kayaknya itu tuh jadi sugesti. Terus kedua juga kayak just do what you can do, karena mungkin saatnya aku lakukan ya mencoba apa peluang yang aku bisa lakukan saat itu. Dan terakhir kayak ya kita nggak pernah tahu sih apa yang bisa terjadi, dan meskipun aku masih banyak demot, masih banyak galau juga along the journey, trust me kalau kita lihat ke belakang nanti suatu saat kayak it's not that bad. Jadi kayak terus maju aja. Berarti nulis semua hal yang kita mau ya, terlepas terserah mau banyak pun nggak apa-apa ditulis aja ya Sap ya. Wow, that's cool. Karena mungkin nggak tahu juga di semua itu mana yang ternyata kita suka, mana yang ternyata kita punya kemampuan kan, kayak yang kompeten gitu. Jadi ya more or less. Wow, that's great. Terus kan tadi dirimu bilang mau kuliah di kampusnya sekarang pun udah ditulis dari dulu ya. Nah ini kan sangat erat ya dengan stigma di Indonesia bahwa ngapain sih cewek tuh sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Kayak ujung-ujungnya juga di dapur atau iya kan. Terus nantinya cowok-cowok pada takut nih deketin. Nah menurut pandangan Sabrina sendiri gimana sih tentang stigma ini, dan apa yang membuat Sabrina tuh akhirnya ada stigma tersebut tapi Sabrina masih terus mau untuk reach this goal in your life? Kalau kenapa ya? Kalau aku lihat dari dulu ya, mungkin karena aku terbiasa dididik dengan kamu tuh harus independen ya. Jadi nggak dilihat kamu perempuan, kamu apa. Tapi inti pertama yang kepikiran, oh ya udah sebagai manusia in general gitu mungkin harus kita independen, itu yang mungkin ditanamin dari orang tua aku. Jadi nggak kepikiran sih di awal kayak aku perempuan, aku laki-laki, jadi intinya manusia gitu ya, independen. Jadi karena kalau kita berekspektasi relying atau kayak kita ketergantungan sama orang itu kan kita jadi ya susah juga buat merugikan diri kita sendiri karena kita menaruh ekspektasi terlalu besar, atau jadi dasarnya mungkin itu dulu ya. Nah yang kedua sebenarnya mungkin karena terinspirasi juga kali ya sama orang-orang di luar sana. Maksudnya selain karena ya intinya kita harus independent as an individual, tapi juga di saat yang bersamaan kayak ketika aku kuliah gitu ya, ya aku melihat juga gitu sosok-sosok yang wow, girl boss banget nih gitu. Maksudnya kayak orang kakak kelas atau teman-teman yang berprestasi itu juga nggak ngelihat kayak gendernya tuh apa ya. Jadi termotivasi juga gitu, dan lebih ke nggak kepikiran ya kayak kita perempuan ngapain kita berambisi, nggak kepikiran karena untung kalau misalnya di kampus melihat seperti itu. Tapi meskipun misalnya kita ada di lingkungan yang kayak nggak mendukung kita untuk kayak gitu ya, mungkin inspirasi itu juga perlu dicari ya keluar. Maksudnya aku dulu juga kayak terinspirasi dari banyak orang yang mungkin nggak aku kenal, dari figur-figur publik gitu yang juga kayak ngasih contoh kayak gitu. Jadi jadi itu. Dan terakhir menurut aku itu so outdated ya pemikiran kita. Karena kalau aku pikir-pikir ya, mungkin aku memang belum di posisi untuk mengurus sebuah rumah tangga gitu ya. Jadi mungkin aku nggak bisa mewakili dari itu. Tapi kalau aku boleh ngobrol dari teman-teman aku ya, yang karena aku udah di umur banyak nih yang udah mendahului gitu ya. Iya. Gitu ya. Kan dunia ini makin kompleks ya, kayak makin makin banyak kita di-demand untuk skillful. Nah, menurutku justru dengan kayak kita berkarir atau juga misalnya ya kayak banyak pengalaman menempuh pendidikan dan lain-lain, justru itu ngajarin kita soft skill yang bakal pakai banget ketika nanti misalnya kalau tadi dibilang stigmanya untuk keluarga, ya untuk misalnya membangun keluarga gitu ya. Misalnya nih, aku kasih contoh konkret. Misalnya ketika ngeliat tim
Natuna gitu ya, kan kita ditaruh di situasi yang kadang misalnya nggak nyaman ya, kita harus bisa kayak memotivasi tim kita gitu kan. Terus kita juga harus bisa harus mengontrol sebuah perusahaan, jadi harus ngelihat budgetnya juga dari mana gitu ya. Jadi itu kan ilmu-ilmu yang bakal kepake ketika nanti misalnya kita berkeluarga kan, jadi kita harus bisa budgeting, terus kita harus bisa motivasi kalau di tim keluarga apa misalnya anak mungkin ya, terus nanti betul ya, setuju. keluarga kita gitu. Terus misalnya kita harus di perusahaan, kita kadang ngelewatin stres gitu ya, atau kayak kita harus kayak bisa thinking under pressure. Nah itu kan juga bakal kepake. Jadi justru malah kebalikan ya menurut aku, women should be leaders, harus bisa pengalaman supaya itu malah membuat kita lebih kompeten ketika nanti, lebih ngebantu sih gitu. Itu skill malah ngebantu, bukan kayak nge-stop kita gitu ya untuk nanti. Jadi ya maksudnya itu malah bisa membantu. Kenapa enggak? Malah itu go and soft skill yang kita dapetin. Karena aku sendiri ngerasa nih, misalnya sekarang jujur aku lagi, aduh aku stres banget ya Allah, ini tugas kayak ternyata bener ya, kayak tugasnya tuh sangat banyak dan ada di titik dimana aku stres juga, kadang kayak ngejagal banyak kewajiban di saat yang sama, tapi kayaknya ini justru skill stres yang bakal berguna suatu saat nanti deh gitu. Kayak karena kalau kita stres sekarang bukan berarti nanti 2 tahun, 3 tahun lagi kita nggak stres. Mungkin kita akan stres lagi, tapi mungkin kalau sekarang pakai tugas, dengan tugas gitu ya. Stresnya beda lagi gitu ya. Mungkin stres ngelola yang lain gitu. Jadi ya gitu, itu kayak ngelatih kita untuk survival skill in general, dan itu anyway itu buat future kita di rumah tangga. Aku jadi punya pertanyaan lain nih di luar pertanyaan yang udah aku siapin nih, Sep. Tadi kan ngomongin tentang stres ya, stress management kan, dirimu juga ada Natuna Lab, building company is not easy. Gimana dirimu bisa finding work-life balance, atau mungkin bukan work-life balance ya, tapi ini kan between school and work. Nah itu gimana tuh? Dan dengan perbedaan waktu yang cukup signifikan. Mungkin banyak juga kan ladies yang dengerin juga lagi stres juga, gimana coping with this kind of stress? Apa sih yang dilakukan? Coping ya, dari pengalaman aku ya teman-teman. Tapi tetap fokus utamaku sekarang karena full time student, lebih banyak di sekolah ya gitu, untuk tanggung jawab selesai dalam 2 tahun ini. Nah kalau misalnya aku refleksi, menurut aku cara coping stres tiap orang tuh beda-beda. Tapi kalau aku sharing experience aku, yang pertama aku tuh harus dikeluarin dulu ya. Misalnya kalau emang stres, mau itu aku misalnya nangis atau misalnya aku kayak kesel, aku mungkin keluarin dulu ya. Biasanya aku kayak mendekam di dalam rumah, di dalam kamar gitu kayak. Jadi itu kayak aku merasa dibuat plong dulu, dan mungkin lebih ke ngebantu acknowledge apa sih yang sebenarnya aku lagi rasain. Jadi teman-teman bisa beda-beda nih, bisa dengan cara ya diluapin, atau bisa juga kadang teman-teman aku kalau misalnya kayak kadang nggak nyadar aku stres gitu atau apa, aku menulis, journaling. Journaling ya. Ya, journaling nggak? Aku juga journaling sih. Pokoknya lagi stres, it helps sih, it helps. Karena secara nggak sadar ya, kadang aku kayak misalnya aku journaling nih, aku jadi ngeelaborasiin pikiran aku, dan aku jadi ngeartikulasiin apa yang sebenarnya aku lagi rasain, dan awalnya aku nggak nyadar gitu kayak, oh ternyata ini ya yang aku rasain. Jadi I think the first step itu acknowledge dulu kali ya, dan diluapin dulu. Nah yang kedua, kalau aku tipenya, kalau udah aku acknowledge aku stres, aku udah tahu salah-salah di mana, aku coba mikir sih kayak, ya sebenarnya mau aku stres mau apa itu nggak akan ngebantu, misalnya tugasnya nggak akan tiba-tiba selesai dengan itu stres kan gitu. Jadi yang kedua, udah mulai masuk, kalau udah di acceptance, masuk ke tahap oke, solusinya apa nih gitu. Nah kalau udah mulai mikirnya secara lebih clear, meskipun masih stres ya, tapi secara lebih clear dan lebih coba problem solving kali ya. Kayak ketika tadi aku misalnya udah journaling nih, udah lebih detail apa yang aku rasain, perasaan aku. Nah coba aku pikirin, oh ternyata letaknya kesalahanku di sini nih. Berarti aku misalnya sekarang harus membuat
A ngebuat B, oke coba kita Hmm. kerjain satu Ya. persatu. Kayak gitu Oke. sih. Dan terakhir yang ketiga paling penting menurutku emang reflection sih. Kayak Oke. kenapa Berarti keempat tuh, keempat ya. ketiga kan? Keempat. Iya, aku jadi ketuker Keempat, nih. keempat. Ya, oke, oke. Ya, terakhir reflection. Karena misalnya kayak Oke. aku nggak, aku kenapa stres kayak gini sih? Apa sih akar permasalahannya? Apakah aku time managementnya kurang baik? Atau misalnya aku apakah Hmm. kurang schedulingnya kurang bagus nih? Jadi misalnya ditumpuk di akhir-akhir. Atau misalnya kita secara fisik emang lagi nggak fit. Jadi emang ngerasa Ya. ini. Jadi I think reflection itu penting banget supaya next time aku nggak kayak mengulang kesalahan yang sama. Dan itu Hmm. emang ya, kalau sejauh ini sih, kalau aku lihat polanya ya, kalau aku lagi stres, cara aku coping with that itu kayak gitu. Cuma mungkin setiap orang Oke. beda-beda. Jadi teman-teman boleh nih share kalau kalian coping with Ya. stress di komen. Ya, tadi soalnya udah banyak tuh yang nanya tuh Sabrina, gimana caranya stress management? Jadi coba aku coba summarize ya. Yang pertama kan acknowledge, terus acceptance, terus trying to find how to solve the problem, dan yang terakhir reflection ya. Nah, Oke. oh, dan aku boleh nambahin Kak, Oh di boleh teman banget. trying to find a solution bisa juga kalian ask for help sih, jangan takut Ya. gitu ya. Ya, kadang kita yang nggak punya solusinya, tapi misalnya kita tanya orang lain, oh ternyata kayak gini nih gitu. Jadi ya nanti teman-teman ya untuk reflection juga kan, mungkin nextnya bisa diterapin tuh yang dikasih Ya. saran sama orang gitu. Ya, setuju. Wow, thank you. Oke, Sab, lanjut ya. Oke. Ini adalah stigma kedua yang mau aku bahas nih. Kan di Indonesia Mhm. itu kayaknya kegagalan itu tuh merupakan hal yang sangat malu untuk Mhm. diutarain. Kayak Mhm. apa ya? Kegagalan tuh kayak aib gitu ya untuk diomongin gitu. Padahal kan sebenarnya itu part of our life ya. Kita nggak bisa avoid yang namanya mistakes atau failure gitu. Nah, dan tadi juga Sabrina juga sempat ada mention tentang gagal nih. What do you think Mhm. about kegagalan? Menurut Ya. Sabrina apa sih itu? Ya, aku ngerasa tadi aku sempet cerita ya ke teman-teman, aku kayak 2-3 hari tuh ngeliat goal-goalan yang aku bikin pas aku kuliah dan itu merahnya banyak banget. Merah atau belum tercapai ya, gitu. Tapi justru yang bikin aku sadar adalah kayak lewat kegagalan, kita tuh jadi kayak ngetes diri kita kali ya, gitu. Jadi lebih baik mencoba, aku tahu ini klise banget dan emang kegagalan tuh rasanya it sucks. Kayak aku Ya, ngeliat, oh dulu sempet gagal ini. It sucks dulu perasaannya kayak gitu, I know. ya, 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 Kalau aku lihat lagi ya, konteksnya aku ngeliat lagi goal-goal yang my old self sempet buat, ya. justru itu perlu ya, karena ada beberapa goal yang aku buat ternyata itu bukan yang terbaik buat aku. Atau Hmm, misalnya ada kegagalan, aku mau cerita sedikit biar konkret teman-teman dulu. Sesimpel, ini aku kasih contoh goal yang simple ya. Jadi ya, misalnya ya. dulu pengen exchange, aku tuh pengen banget exchange 1 semester tinggal di luar negeri gitu ya. Hmm. Nah di situ aku bikin goal pas aku kayak kuliah semester 3 lah gitu. Nah tapi aku gagal gitu, nggak dapet Ya. deh pokoknya. Dan itu nggak sekali doang ya, kayak ada 2 lebih deh pokoknya beberapa kali. Tapi pas aku lihat lagi, ternyata di semester yang aku gagal yang seharusnya kalau aku lolos, aku ya berangkat ke negara itu, justru aku mendapatkan peluang-peluang yang Hmm. menurutku it's something that I'm very grateful of. Misalnya gitu, Oke. dalam semester itu malah aku bisa kayak dapat kesempatan untuk memenangkan lomba di tempat tertentu. Terus misalnya malah Hmm. kita Ya, sebuah tempat yang oh mungkin sebelumnya bahkan aku nggak bisa ngebayangin gitu. Jadi ya, ya. kegagalan adalah sebuah redirection juga gitu. Selain Oke. itu Wow. memang Ya. platform buat kita buat belajar kali ya. Jadi Ya. um, tapi ya tetap aku tahu banget sih pas kayak ngalamin pertama, aku inget banget di kegagalan apapun tuh aku kayak it sucks, Hmm. it sucks a lot gitu ya, kayak aku Ya. sedih. Tapi itu nyambung ke stres yang tadi ya teman-teman. Jadi it's Hmm. okay untuk acknowledge feeling kita. Yang penting kita nggak denial gitu. Jadi Oke. kayak it sucks, tapi sebenarnya kalau kita udah lihat kayak dalam jangka panjang, apakah ini akan matter gitu ya, Ya. kayak mungkin kita bisa nyoba lagi tahun Hmm. depannya, gitu-gitu Ya. sih. Jadi menurutku kegagalan it's a necessary thing untuk kita tahu Ya. kemampuan kita dan justru itu adalah redirection karena mungkin yang bagi kita terbaik mungkin dari Tuhan. That's not the best. I got a better door for you.
Yeah, yeah, that's great. Yeah. Saya boleh nggak diceritain what is your biggest failure in your life dan bagaimana akhirnya seorang Sabrina itu bisa bangkit dari kegagalan tersebut? Mungkin banyak kali ya atau ada beberapa dari audiens kita yang lagi mengalami hal ini juga, hopefully bisa ngebantu mereka juga. Aduh, tapi berat banget pertanyaannya. Oh iya? Kalau ditanya Iya, satu iya. besar dalam hidup, aku mikir keras sih apa ya, karena kalau menurut aku kayaknya kegagalannya tuh lebih kayak banyak gitu, banyak tapi kayak mungkin nggak ada satu yang ranking besar banget yang bisa aku pikirkan, tapi banyak di journey-ku kan. Tadi mungkin aku udah ceritain tuh Kak, salah satu kegagalan aku dulu ya, kayak misalnya ya kalau dulu kuliah pengen exchange tapi nggak dapet, tapi alhamdulillah digantiin sama peluang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya baru-baru ini juga misalnya pas aku misal membuat sebuah inisiatif, biasa ya kalau kita di dalam entrepreneurship, nggak cuma entrepreneurship ya, kita kerja di perusahaan juga, kita mencoba sebuah inisiatif tapi misalnya itu nggak sesuai sama apa yang kita ekspektasiin ya. Jadi kayak kita membuat sebuah pilot, kita udah punya assumption, ini kayaknya bakal berhasil, tapi ternyata nggak sesuai sama apa yang kita kira. Nah, jujur sebenarnya itu yang rasain, langsung ngerasa juga kayak imposter syndrome. Maksudnya kayak, berarti aku overconfident banget ya selama ini. Kayak mungkin aku belum cukup kompeten, terus ternyata tuh masih banyak hal yang aku belum tahu gitu. Nah, dari situ sih kayak banyak kegagalan yang aku rasain, dan itu justru kayak ngedrive aku buat misalnya nih tadi yang aku cerita, justru itu ngedrive aku buat misalnya kepikiran untuk kayaknya udah saatnya deh aku level up diri aku dengan misalnya lain gitu, dengan misalnya apply S2 kayak gitu. Misalnya itu hanya salah satu jalur gitu. Terus kayak banyak lagi kegagalan di personal life gitu, and itu malah kayak bikin kita nge-trigger kita buat reflection lagi sih. Jadi kayak membuat pertanyaan baru nih gitu, apa sih yang harus kita, jadi apa sih yang selama ini gue lakuin salah gitu, kayak sebenarnya gue harus ngelakuin apa, karena ada quote kan, if you're still doing the same things repeatedly and you're expecting different results, then it's not going to work. Atau artinya ini tuh kalau kamu berharap bisa dapet hasil yang beda tapi kamu tetap ngelakuin hal yang sama caranya, ya nggak bisa gitu, harus bisa dapet hasil yang beda ya. Jadi mungkin kayak gitu sih Kak. Kayak I think kalau disuruh pilih satu failure yang besar, aku malah lebih frekuensi failure-nya ya, dan failure-nya juga levelnya macem-macem ya, tapi itu salah satu yang aku rasain sih. Terus gimana waktu pas ngelewatinnya, biasa apa aja sih yang Sabrina lakuin untuk bisa akhirnya ya udah nggak boleh nih terus-terusan di dalam kesedihan ini, atau meratapi kesedihan dan harus harus bangkit. Nah, biasanya tuh ngapain sih? Apakah is it okay kalau misal kita sedih dulu berapa hari atau gimana? Biasanya Sabrina ngapain tuh? Sama kayak yang kemarin tadi aku ceritain sih soal stres. Biasanya aku, I know it sucks gitu ya, kayak kalau kita ngerasa gagal, it sucks gitu. Mau orang bilang, udah nggak apa-apa, gagal, batu loncatan nih, atau belajar, oh no, kayak it sucks. Kita harus ngakuin itu kan. Jadi yang aku lakuin sebenarnya kayak tadi sih, kayak pas aku ngalamin stres, kayak aku beneran let it all out gitu ya. Misalnya mau nangis, atau misalnya kalau ada kegagalan di kerjaan atau kegagalan apapun, misalnya kadang support system tuh penting juga sih gitu. Jadi misalnya kadang seringnya sama adik-adikku gitu ya, kayak meskipun mereka jaraknya jauh ya karena kuliahnya di beda negara, tapi kita suka bikin grup call di mana kita just out gitu ya. Jadi adikku lagi pusing di mana, kita ceritain, dan kadang mereka orang lain ya yang misalnya kita ini nggak harus ngasih saran sih gitu ya. Betul. Simple mendengarkan aja misalnya. Jadi kayak ya itu, kalau ada hal-hal
daily yang apa kayak gitu, support system mungkin perlu juga gitu ya, tapi juga support system yang tepat gitu ya, jadi bukan yang Ya, malah kadang-kadang karena kadang mungkin memang perlu didengarkan saja ya, bukan betul. dibilang kamu mas kurang ini nih, kurang usaha, atau nggak Ya, apa-apa gitu. kurang Jadi doa kali ya. iya gitu-gitu. Jadi kadang let it all out. Nah makanya itu kadang preferensi masing-masing sih. Kadang aku juga lebih memilih sendiri, atau kadang dengan support system yang tepat gitu. Jadi yang pertama acknowledge that gitu ya, dan caranya beda-beda gitu ya. Nah Ya, sama sih next step-nya teman-teman kayak tadi yang aku ceritain soal stress management gitu ya. ya. Kayak kalau udah di acknowledge nih perasaan kita, dan mungkin teman-teman nyoba journaling buat lebih kenal lagi sama Ya, perasaan yang kalian rasain, yaitu sedikit-sedikit udah mulai bikin solusinya. Dan mungkin aku ya. lebih lebih cocok bikin solusinya sedikit start small kali ya gitu. Hmm. Jadi Hmm. maksud dari start small tuh gimana? Itu kayak ya misalnya stresnya karena apa, hal yang gede banget. Misalnya Hmm. kayak ngerasa aduh berantakan banget nih timeline aku, Ya, kayak berantakan banget, banyak banget yang harus kerjain misalnya. Nah, coba ya, start small dari gak harus kita langsung membuat sebuah timeline yang sangat detail dan ya, sophisticated, ya. tapi seenggaknya kerjain satu hal dulu. Nah, karena Ya. lama-lama kalau itu udah berhasil gitu ya, kita langsung ngerasa Happy seneng, kan? Happy ya. kita ngebenerin semuanya gitu. Jadi Betul. aku lebih cocok pendekatannya kayak gitu sih. Hmm. Nah, Ya, lama-lama, setuju. dan ini aku ceritain teman-teman beneran dari pengalaman pribadi aku ya gitu. Kayak Hmm. aku ngeliat lagi, oh ternyata ini sih cara aku ngalamin stres gitu. Dan ya, Ya. and you love, by the way, aku kalau stres aku nonton Netflix. Dan Oke. kayak kemarin tuh aku nonton Netflix yang lagi hits tuh, Hellbound, ya kan, dari Korea. Oke. Aku belum nonton sih itu. Dan Bagus itu ya? kayak, aduh itu depressing banget sih menurut aku. Jadi kayak Oke. enggak, aku lagi stres, aku pengen nontonnya yang menyenangkan. Jadi misalnya aku Iya. nonton ya tentang amazing interior gitu-gitu, yang kayak Hmm. bikin Oke. feel good. Jadi do something that makes you feel good, kan beda-beda ya tiap orang. Ya, ya. Wow. Oke. Itu ada yang komen, Kak, baik banget sih udah bangun pagi-pagi di tengah kesibukannya untuk kita. Kayaknya ini ya, ini temennya Sabrina ya kayaknya ya. Kan ya, Oke. aduh, tanyain Ah, juga nih lagi bolong tentang di sana jam berapa by the way? jam sama sih jam 7.41 karena beda. 7.41 ya, cuman AM aja ya. Oke. Tadi juga ada beberapa teman-teman yang lagi dengerin tuh sempat mention tentang insecurity. Penasaran nih, seorang Sabrina tuh punya insecurity nggak sih? Karena kan kayak kita apa ya, kita ngelihatnya kayak wah sukses, cantik, pintar, bisa main musik. Tapi ada nggak sih sebenarnya insecurity yang Sabrina juga punya dan gimana sih ngadepin insecurity itu juga? Ya, kalau ada atau enggak pasti jawabannya ada sih ya, Kak. Dan aku Ya. rasa itu sih apa, setiap orang pasti mau sebesar apapun atau sesukses apapun at some point punya perasaan itu juga ya. Dan mungkin Hmm. saat juga gitu ya, pasti masih ada perasaan insecure gitu ya. Ya. Kayak apapun, misalnya sekarang pun ngerasa insecure sama peers aku di kuliah. Hmm. Wah, Oke. pinter banget nih, orang-orang berpengalaman Ya. berpengalaman banget gitu. Jadi Ya. um, Ya. constantly there gitu ya. Mau kamu ada di tahap manapun, cuma mungkin beda beda level ya. Kayak maksudnya bukan Hmm. beda level ya, beda konteks ya gitu. Jadi kalau misalnya dulu nih, kalau misalnya dulu kita pas SMA gitu ya, kita insecure karena teman kita nilainya lebih bagus gitu. Kayak kok aku gini-gini aja nih. Tapi kalau kita Hmm. misalnya udah di tahap udah kerja gitu ya, udah berkarir, mungkin kita ngelihat apa yang kita insecurein pas kita kuliah, apa sih, nggak penting banget aku khawatirin soal itu, ya nggak sih? Iya, betul, betul, Gitu betul. sih. Setuju, setuju, setuju. Tapi di saat yang bersamaan mungkin kalau kita dari sini insecure karena hal yang beda lagi nih, Ya. misalnya karena kayaknya jago banget nih kayak temen kerja, atau misalnya oh they Ya. got promoted, aku belum, misalnya kayak gitu. Jadi Ya. itu akan selalu ada, mau kamu di level apapun, cuma mungkin kayak konteks sama levelnya kali ya Ya. beda-beda. um, dan tapi gimana caranya, yang aku pelajarin sih kayak intinya
kalau lagi ngerasa kayak gitu, gimana caranya insecure itu bukan malah kayak ngeberhentiin kita untuk do something ya. Misalnya, Ya. oh aku insecure, oke aku nggak pantas dan aku berhenti berusaha. Tapi Hmm. justru itu jadi kayak drive untuk kita sadar diri atau misalnya mungkin Iya. untuk self aware kali ya. Iya, self Dan aware. kadang itu di pikiran kita aja. Jadi mungkin buat kayak ngenetralisir insecurity, Ya. kita bisa ngomong sama orang sih gitu. Jadi Ya. kayak Ya. ya ternyata mungkin bagi orang oh nggak juga, terus oh iya ya aku overthinking ya gitu. Jadi kayak Setuju, setuju. Kayaknya kita juga sebagai wanita sering juga ya overthinking ya. Apalagi kadang, oh ini lebih pintar dan kita, wah kita dari mana. Mungkin yang tadi, yang lebih pasnya lagi Sabrina tadi bilang ada di MIT lebih, wah orang-orangnya pintar-pintar. Mungkin kadang kita lebih merasa, kita dari, kayaknya kita ngerasa kayak kita tuh nggak banyak achievementnya dan lain segala macam. I think itu juga part of our overthinking ya. Jadi yes. acknowledge, self aware juga teman-teman semua. Tadi juga banyak tuh yang ngomongin tentang insecure juga. Dan ya kalau misalnya emang kita harus improve ya kita improve ya Sap ya. Oke, oke. Kalau saya juga penasaran sih Sap sebenarnya ya. Kalau misal bisa putar waktu nih ya. Ya, Kalau bisa kita bisa putar waktu, what would you do differently in your life? ya. I think kalau aku balik ke belakang ya, ntar aku mikir dulu. Pasti banyak hal ya yang kayak oh I wish done this gitu-gitu. Tapi Ya. mungkin kalau aku bisa pilih tuh, aku bakal bilang ke diri aku yang bocil itu yang yang masih kecil masih adalah jangan abisin waktu kamu secara sia-sia sih gitu. Oke. Jangan sedetik pun abisin waktu kamu sia-sia untuk misalnya ngerasa untuk hal-hal yang nggak penting di jangka panjang. Oke. Kayak Ya. kayak insecure, tapi insecure-nya tuh bukan yang tapi justru insecure yang bikin kita ngehambat diri kita buat eksplor potensi diri, atau misalnya jangan nyalahin misalnya jangan habisin waktu aku untuk menyalahkan keadaan yang aku nggak bisa kontrol sama sekali. Jadi Ya. itu sih kayak jangan habisin waktu sedikit pun untuk hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat di jangka panjang kayak ya ternyata itu tidak terlalu berarti dan itu cuma menghambat kita. Dan misalnya bermalas-malesan gitu ya. Ya. Kayak Ya. ya karena mungkin yang aku pelajarin adalah waktu ya nggak bisa diulang gitu ya, dan setiap kita tuh ada fase hidup kan, kayak aku selalu Betul. kadang tuh kayak ada fase-fasenya gitu kan, dan Ya. setiap Ya. fase punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi Ya. misalnya kalau pas kita masih jadi pelajar ada kelebihan kekurangannya, terus kita nanti jadi dan kita kerja ada kelebihan kekurangan, kita misalnya nanti berkeluarga ada kelebihan kekurangan. Jadi ya don't waste time, kayak karena setiap fase itu pasti bakal banyak hal yang kayak bisa kita dapetin. Jadi ya Ya. gitu. Setuju banget sih. Jangan pikirin hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Oke, Sab, ini udah banyak banget sih sebenarnya pertanyaan yang udah ditanyain. Kita loncat ke Q&A dulu ya. Oke, sip sip. Ada pertanyaan dari Patri Gisela. Kapan tahu kita harus level up diri kita? Saat ini aku lagi nggak punya ambisi dan ngerasa hidup flat banget. Ya. Ya, oke. Aku totally understand that feeling. Karena pasti Ya. aku ngalamin itu juga kan. Kayak, kok kayaknya aku gitu-gitu aja ya. Kayak aku sangat pernah 100% ngalamin hal itu. Nah, kapan kita tahu kita perlu level up? Nah, justru itu sih ya, pas kita ngerasa kita lagi kayak biasa-biasa aja, mungkin kita lagi nggak ada di lingkungan yang cukup nge-inspire kita. Atau kita lagi mungkin kurang inspired gitu ya. Maksudnya nggak harus kita ya di lingkungan kita yang langsung berinteraksi sama kita sih, tapi mungkin kita juga kurang nyari inspirasi nih. Karena ya, kalau kita lihat gitu ya, misalnya pas sebagai konteks, misalnya aku ke kampus ini ya, ke MIT, dan aku ngeliat, wah gitu ya, banyak banget ya hal yang orang-orang bisa kerjain, terus banyak banget hal-hal yang bisa dieksplor. Jadi kayak ya kalau misalnya aku ngerasa stuck atau semacamnya, mungkin aku memang kurang piknik
atau kurang nyari inspirasi gitu. Jadi ibaratnya mungkin itu sih, kalau kita lagi ngerasa stuck, itu mungkin jadi signal tuh buat kita. Mungkin kita kurang piknik, dalam artian piknik inspirasi gitu. Jadi mungkin kamu bisa coba kayak ngobrol sama orang yang misalnya beda banget sama kamu ya, kayak nggak, ya dari situ mungkin kalian bahkan bisa nemuin inspirasi gitu. Atau misalnya kalian bisa nyari inspirasi. Kayak zaman sekarang nih, anak zaman now, kita udah one click away ngelihat YouTube, podcast dari orang-orang yang kayak they're doing awesome things gitu. So, Yeah. yeah, maybe coba setelah ini dibanding kita scroll IG, kita try to search for that. Mungkin dari situ bisa nemuin, dan ini nggak langsung sih guys, kayak emang kayak ada personal prosesnya yang mana akhirnya ngebuat kita kayaknya aku masih banyak hal yang harus dikembangin deh, sampai di titik itu never stop to search for inspiration, baik itu online atau offline lewat ngobrol-ngobrol. Karena aku personally di sini aja ngerasa kadang aku mendapat inspirasi bukan lewat yang formal-formal gitu ya, nggak selalu lewat kelas atau apa, tapi justru dengan aku lunch sama temen aku, terus kayak oh my god gitu, yang dia ceritain, dia kerjain, atau yang dia tahu, that's where I got inspiration. So mungkin Oke. Kita aku sedikit pengen ngegali nih. Tadi kan Sabrina bilang YouTube, podcast. Ada nggak sih certain podcast atau YouTube channel yang Sabrina tuh sering nontonin gitu? Jadi biar audiens di sini juga bisa nanti habis ini mungkin mereka juga mau lihat-lihat. podcast specifically aku kurang spesifik. Kalau di lokal ya, mungkin untuk tahu juga kayak orang-orang di Indonesia pada ngapain aja sih, aku suka 30 Days of Lunch podcast. Tapi terus misalnya apa lagi ya, di YouTube juga kadang aku suka ngeliat, di Spotify juga yang kayak tentang girl boss, atau misalnya tentang kayak kemarin kayak aku ngedengar sebuah podcast bagus itu dari Stanford, di YouTube itu kalau nggak salah. Jadi misalnya The Art of Controlling Your Life atau apa gitu, itu muncul di explore aku sih secara random. Jadi ya itu sih kayak beberapa hal yang aku bisa kepikiran sekarang. Ya itu sih, kayak kadang aku nemuin itu dari explore, dari teman ngepost di apa netnya. Jadi itu yang aku pikiran sekarang. Gitu. Buat teman-teman semua yang pengen tahu Kak Sabrina ini belajarnya dari mana juga, cari inspirasinya dari mana juga tuh. Jangan lupa abis ini langsung ditonton ya, langsung dicek dan dipelajari juga. Oke, next question. Ini ada yang nanya nih, Kak, kasih tipsnya dong biar semangat journaling. Mungkin bisa dijelasin juga kali ya, journalingnya tuh seperti apa sih? Mungkin nggak usah dibuat terlalu berat sih journalingnya, karena misalnya kayak kadang kita bolong-bolong, nggak apa-apa. Kalau menurut aku, make it as easy as possible. Kalau misalnya aku pribadi, aku ngelakuinnya pakai digital di HP, terus aku di situ bisa kayak intinya cuma ngerangkum kan, kayak misalnya hari ini aku ngapain aja sih gitu, very quick, misalnya 5 menit aja udah selesai. Iya itu sih, dan lama-lama yang bikin aku semangat itu kalau misalnya aku ngelihat ke belakang, misalnya di jurnal app aku tuh ada reminder 1 year ago aku tuh lagi ngapain sih. Nah di situ kan aku ngeliat kayak sense of progress, setahun yang lalu aku di sini, sekarang misalnya aku di mana, atau misalnya 2 tahun yang lalu ada. Jadi kayak ada nostalgic feeling, tapi ada sense of progress juga. Jadi ya start small aja teman-teman, kayak nggak usah dibawa berat, bahkan mindsetnya misalnya 5 menit aja gitu. Ya mungkin ada hari-hari di mana kalian pengen cerita lebih banyak, so gitu, disesuaiin aja gitu, jangan terlalu dibawa stres. Oke, balik lagi ke yang tadi Sabrina bilang ya, small things aja ya, kita mulai dari yang kecil-kecil ya. Ya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih. Kak, menurut kakak penting nggak sih kita ke psikolog atau ke psikiater untuk meregulasi emosi kita, apalagi kalau emosi kita itu udah menghambat kita melakukan aktivitas yang biasa kita lakuin atau maju ke depan. Nah, gimana nih, Sa? Menurut aku sih penting ya, karena
bukan penting tapi boleh juga gitu ya, terserah kita. Karena misalnya di kampus aku juga ada sebuah uh, kayak departemen apa ya, kayak sebuah institution yang mereka beneran provide mental health counseling. Jadi misalnya kita ya lagi burnout tentang apapun ya, mau itu akademik atau life, kita bisa misalnya cerita atau pakai jasa itu, karena kan beda nih gitu ya kalau kita cerita sama teman, sama misalnya sama yang orang udah profesional, udah dilatih Ya. nih kalau mau dengar orang yang lagi ngerasa apa tuh gimana sih responnya gitu. Mungkin kalau misalnya kita cerita ke kerabat kita, ada nih yang bisa kayak gitu, bisa beneran mendengar, tapi ada yang misalnya kadang mungkin kurang cocok gitu. Jadi bukan Ya. salah orangnya juga menurutku. Memang Hmm. misalnya ada isnya sometimes. Jadi it's okay kalau kita cerita, mau itu ke support system kita, if you trust them dan kalian nyaman, it's okay. Tapi kalau kalian ngerasa yang butuh professional help, sebenarnya kita harus mulai normalize hal itu sih. Dan itu untungnya udah di normalize juga di kampusku gitu, untuk kayak Hmm. ya if you're feeling burnout itu bukan hal yang aneh, Ya. ada jalannya gitu untuk kita Jadi secara jangan. kita. So ya, yeah, Oke. it's not, kita itu proses juga sih membuat itu nggak aneh, nggak tabu lagi. Oke, jadi jangan takut untuk asking for help, even though itu ke profesional atau ke teman yang kita percaya ya. Jadi siapapun itu, kita harus bisa keluarin apa yang di hati kita untuk kita luapin ya. Oke, ini banyak banget ini pertanyaannya. Aku jadi bingung mau pilih yang mana. Oke, oke, ini ada pertanyaan nih. Kak mau tanya dong, pernah nggak sih kakak pas nulis, misal mau S2, mungkin nulis yang tadi ya, goal-goal yang tadi, pas mau S2 di luar, ngerasa ketinggalan banget mimpinya. Cara buat berani ninggalin pikiran itu gimana, Kak? Ya pasti ngerasa sih. Maksudnya nggak cuma itu juga, kalau di aspek hidup lain misalnya, oh ada yang udah gini, tapi misalnya aku gini-gini aja ya, like totally, aku juga ngerasain hal itu. Nah, kalau cara keluar dari pikiran kayak gitu adalah kayak tadi yang aku bilang sih ya, piknik. Maksudnya lebih pikniknya tuh buka perspektif gitu. Mungkin aku ngerasa lagi di sisi itu karena aku ngelihat contohnya ini aja nih. Tapi kalau aku Hmm. dilihat di perspektif lain, oh ternyata misalnya um, ini nggak telat kok gitu. Maksudnya karena kadang life is not a race gitu ya, dan semua kan berdasarkan kebutuhan gitu ya. Dan iya, jadi piknik itu coba ngelihat hal dari beragam perspektif aja Ya. sih. Jadi ya karena mungkin kita ngerasa kita telat atau apa karena kita ngelihatnya yang contoh-contoh itu aja, padahal kalau dilihat lagi kita misalnya udah membuat progres nih di area A B C, nah kenapa kita nggak manfaatin hal itu aja. Plus satu hal yang aku pelajarin di sini juga, kayak setelah masuk sini aku ngerasa aku pasti bakal kayak imposter syndrome, aku pasti Hmm. minder Ya. lain. Yang aku sadarin satu, setiap orang tuh ceritanya beda-beda banget sih. Jadi meskipun misalnya everyone is smart, tapi Ya. kayak arah hidup orang itu beda-beda. Jadi kayak kita nggak harus ngerasa kita terlambat sih Oke. gitu. Cuma kalaupun kita ngerasa kayak gitu, gimana ngejadiin itu kayak pacuan sih buat oke, Motivasi ya. di WR gue ini. Dan bukan ya kayak tadi aku sempat share sih guys, kayak jangan malah kita jadi stop karena oke, I'm too late, aku rebahan aja. No, itu malah jadi kayak kalian ngebuat excuse gitu Ya, sih. oke. Oke, karena waktunya kita juga udah habis, mungkin dua pertanyaan Ya, penutup kali ya, Sap, dari aku. Yang pertama nih, sebenarnya who is Sabrina Anggraini in your own eyes? wah berat nih pertanyaannya. I don't know, aku ngerasa I'm just an ordinary person aja yang happen to be exploring, yang Hmm. kayak just enjoying life, kayak making plans, making Ya. goals buat diri aku sendiri, tapi pada akhirnya aku yang ngerasa ada larger producer gitu ya dalam Hmm. hidup
ya Tuhan gitu. Jadi ya I'm just a kid di universe yang gede banget ini, dan itu juga aku rasain sih ketika aku di kampus di belahan negara lain gitu ya, kayak I'm just a small dot in a huge global map gitu ya. Jadi Ya, kayak ya I oke. think that what I think Oke. about myself, yang Oke. selalu Ya, bergak ini gitu kayak kita ya. lakukan. So poetic tuh, ada kayak oh my god, aku jadi malu. That's interesting by the way. Oke, thank you for your answer. Oke, yang terakhir ada nggak sih Sab pesan-pesan buat seluruh wanita yang lagi mendengarkan atau nanti yang mendengarkan dari recordingnya untuk mereka terus bisa apa ya berkarya untuk Indonesia ataupun mereka yang lagi insecure, ada pesan-pesan nggak sih untuk mereka semua ini? I think kayak maybe kalau misalnya sekarang kita ngerasa bingung, ngerasa stuck, ngerasa insecure, kayaknya itu semua perasaan yang normal kita rasain. Nah, tapi mungkin kalau kita lihat lagi 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kita akan sadar itu it's just a phase gitu. Jadi kayak yang tadi aku ceritain, aku sempat ngeliat gue aku masa lalu, oh it's a phase gitu ya, kegalauan krisis ini, yang mana krisis itu akan selalu ada kan. So don't worry too much about it, dan jangan sampai itu membuat kamu berhenti melakukan apa yang kamu harus lakukan. I think that's it. Simple. Wow. Wow, Sabrina, by the way, gak terasa kita ngobrol udah hampir 1 jam ya. Karena tadi kita juga mulainya telat. Thank you so much for your time, for your sharing. Mohon maaf juga untuk teman-teman yang tadi nanya tapi belum sempat kejawab. Hopefully we can have another collaboration with you in the future ya, Sabrina. Oke, kalau gitu semuanya terima kasih banyak. Bye-bye. See you in the next event. Bye, Sabrina. Thank Have a you, great Kak day. Ivana. Bye-bye.